pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Lause berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan juga sudah siap untuk beribadah bersama saat ini ya. Adik-adik silakan mempersiapkan diri dulu. Kalau butuh untuk mencari tempat yang nyaman silakan karena kita mau bersama-sama memulai ibadah kita. Oke? Nah, tetapi sebelumnya Lause punya satu pertanyaan nih buat adik-adik semua. Konsentrasi ya. Pertanyaannya adalah siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? Ayo. Wah, ini gampang banget pertanyaannya. Iya, ini wah banyak ya. Ya, betul sekali. Hari ini adalah tanggal 26. Yang kedua pertanyaannya, siapa yang tahu ini kita sedang ada di bulan apa? Gampang banget kan? Iya, adik-adik tahu hari ini tanggal 26 Agustus ya? Oh bukan ya? September. Dan hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Dan kita akan bersama-sama ya. Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Adik-adik, Lause mengajak kita untuk melipat tangan dan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Untuk kasih dan anugerah-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Dan pada siang hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami, menuntun kami untuk kami bisa beribadah dengan baik. Dan kami bisa menikmati ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, semuanya Lause ajak untuk bangkit berdiri. Lause mau ajak untuk semuanya memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dengan sorak-sorai kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan apa
Kristus. Dia adalah Allah yang layak untuk mendapatkan puji-pujian dan penyembahan. Nah, adik-adik, tahu tidak bahwa Tuhan itu setia dan terus menyatakan kasih-Nya pada kita. Walaupun kadang-kadang di sekitar kita membuat kita sering sekali mulai tidak melihat Tuhan. Tapi Tuhan menolong kita sehingga kita mampu mengalahkan tipu muslihat iblis. Dalam Yesus Kristus, Dia tidak hanya menolong kita, tapi memberikan kita kemenangan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Masih dengan bangkit berdiri, lalu semua aja kita menyanyikan dalam nama Yesus. Boleh bergerak ya adik-adik ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Betul sekali ya, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dia menolong kita ya ketika ada banyak orang-orang yang membuat kita, bener gak ya kita mau memuji Tuhan? Bener gak kamu masih mau setia dengan Tuhanmu, tapi Tuhan menolong kita. Dalam Yesus ada kemenangan. Dan sebagai bentuk ucapan syukur kita saat ini, adik-adik kita semua juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Ya, persembahan bisa dikumpulkan dengan transfer melalui barcode scan ini ya yang ada di layar adik-adik, atau juga boleh lewat transfer, atau juga boleh ditabung dulu ya, nanti ketika orang tuanya datang ke gereja boleh membawanya untuk dipersembahkan. Ya, sambil mempersiapkan persembahan, kita mau katakan bawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan apa? Bawa dengan suka. Persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, biarlah persembahan yang sudah kita berikan adalah bentuk sebagai kita mengucapkan syukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Mari adik-adik kita melipat tangan dan kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan.
Ini adalah ucapan syukur kami. Dan kami berdoa agar persembahan ini boleh terus dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk sekarang dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi ya. Adik-adik, Lause percaya setiap kita percaya bahwa firman Tuhan yang bisa kita baca di dalam kitab suci itu adalah firman yang benar, yang menuntun kita, memberikan janji kepada kita di saat kita menghadapi lingkungan atau saat-saat yang tidak menyenangkan, atau kita ketemu dengan teman-teman yang jahat banget dengan kita ya, sukanya ngejekin, atau ketika kita ingin melakukan sesuatu dan kita merasa tidak berdaya, firman Tuhan yang kita bisa temukan, yang kita bisa baca dalam Alkitab, memberikan janji, memberikan pengharapan. Tuhan berkata, Dia selalu menyertai kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan setia bagi kita. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini dan kita mau jadikan ini sebagai sebuah doa. Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kekuatan dan penyertaannya bagi kita. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia
bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi menjelang siang adik-adik. Wah, lo senang sekali tadi lo boleh mengikuti pujian bersama adik-adik. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Yuk kita akan sama-sama membaca Alkitab, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan dan kita mau tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, kami mau bersyukur karena kami masih mempunyai kesempatan untuk selalu mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Dan kami boleh mendengar apa yang Tuhan katakan untuk kami pada hari ini. Tuhan, tolong supaya ketika kami sesudah mendengarkan cerita, hari ini kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih, berkati kami Tuhan, kami siap mendengar cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita buka sama-sama Alkitabnya. Cerita pada pagi hari ini, Lause akan mengajak adik-adik membuka dari Nehemia 4 ayat 1 sampai 6. Nehemia 4 ayat 1 sampai 6. Sudah siap? Sudah dibuka? Sudah ketemu alamatnya? Sudah? Yuk kita baca sama-sama ya. Ya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan." Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini adik-adik. Nah adik-adik, Lause mau bertanya, pernahkah adik mendengar kata-kata bully? Ya, pernah? Tahu nggak itu bully? Bully itu kekuatan atau kekuasaan. Kalau bahasa sehari-harinya boleh dikatakan gini, yang suka membuli itu sukanya mengejek, ya, berkata kasar, bercanda, tapi kadang juga suka kelewatan batas. Jadi menyakiti orang lain, ya. Adik-adik pernah dibully? Atau mungkin adik-adik yang membuli? Nah, bentuk bully ini adik-adik ada 3, ya. Yang pertama itu bentuknya fisik. Nah, kalau fisik ini Lause Rintis juga nggak setuju karena menyakiti sekali. Ya, ada yang memukul, ya ngebulinya. Terus ada yang menampar. Ada juga yang apa ini? Menendang, ya. Terus kalau perempuan-perempuan, wah menjambak rambutnya. Nah, itu membuli ya dengan fisik. Tapi juga ada bully yang secara psikis ya. Jadi dengan ucapan
mengejek, menghina, memanggil teman dengan julukan. Ya, biasanya gini, lo pernah dengar nih ya, ada adik kakak nih di rumah ya, di rumah bukan orang lain. Itu juga suka saling membuli. Kok jelek, kok jelek. Nah, si kokonya nggak mau terima, adiknya dibales. Ah, de bodoh, de bodoh. Gitu ya, itu namanya membuli secara psikis, berkata dengan ejekan, ya, dan itu juga tidak bagus. Nah, untuk sekarang adik-adik karena tidak bertemu, bertatap muka begini nih, ngebulinya juga bisa menggunakan IT, ya, bisa lewat SMS, bisa lewat handphone, bisa lewat HP. Caranya gimana? Kadang mereka itu mengirim gambar yang membuat orang itu jadi dipermalukan. Atau mengirim kata-kata yang menyakitkan. Ya, atau juga mengirim sesuatu. Atau begini, telepon nih, kring gitu ya. Pas diangkat, halo, tidak menjawab. Dan berulang kali. Nah, itu membuli melalui teknologi ya. Adik-adik, di Alkitab juga ada loh ya, cerita Alkitab ini ada orang dulu juga yang dibully. Adik-adik mau dengar ceritanya? Ya, mau dengar? Tadi sudah baca Alkitabnya, di situ alamatnya ya. Nah, di sini namanya adalah Nehemia. Nehemia adalah seorang Yahudi. Dia itu waktu itu seorang budak atau tawanan ya. Tapi diberikan pekerjaannya sebagai juru minuman sang raja. Jadi pekerjaan juru minuman sang raja itu begini. Sebelum minuman itu diberikan kepada raja, melalui Nehemia minuman itu diberikan. Terus dicoba dulu. Jadi kalau misalkan ada yang berbuat jahat meracuni raja, ya juru minuman itu yang meninggal duluan. Nah, pekerjaan Nehemia itu adalah juru minuman raja yang bernama Artasasta. Nah, saat ini Nehemia itu sedang ada di Puri Susan. Nah, dia kedatangan saudara sepupunya bernama Hanani. Ngobrol lah mereka. Ketika ngobrol, Nehemia bertanya tuh kepada Hanani tentang bagaimana orang-orang yang tertawan itu, apakah mereka baik-baik saja? Atau bertanya lagi tentang bagaimana Yerusalem. Tapi Hanani itu menjawabnya dengan sedih. Dia bilang begini, orang-orang yang tertawan itu sekarang sedang kacau. Mereka dicela. Lebih dari itu Nehemia, tembok Yerusalem dan pintunya sudah terbakar hancur. Apa yang terjadi dengan Nehemia? Saat itu juga adik-adik, Nehemia duduk berlutut, dia menangis. Ya, nah saat itu berlutut dan menangis sepanjang hari itu. Nehemia berpuasa dan selalu berdoa. Adik-adik, kalian perlu tahu ya, Nehemia itu selalu melakukan segala sesuatu itu diawali dengan doa. Jadi ketika dia mendengar Yerusalem itu hancur, dia berlutut, dia menangis dan berhari-hari Nehemia berpuasa dan berdoa. Ya. Nah, setelah itu Nehemia menemui Raja Artasasta untuk minta izin, boleh nggak pergi ke Yerusalem? Ya, lalu ngobrol lah sama raja. Lalu raja mengizinkan Nehemia pergi. Tapi luar biasanya ketika Nehemia berkata, "Raja, kalau menurut raja baik, bolehkah saya meminta surat?" Nah, kalau sekarang itu surat jalan ya adik-adik ya. Mau pergi ke satu tempat harus ada surat. Nah, surat ini diminta oleh Nehemia kepada raja. 2 surat yang dimintanya. Satu itu dibuat untuk Asap, penjaga taman, ya, untuk membawa
balok-balok untuk dipakai membangun tembok dan pintu, juga tempat tinggalnya Nehemia. Ya, nah juga meminta satu surat lagi untuk Bupati Sungai Efrat, karena menuju Yerusalem itu menyeberangi Sungai Efrat. Diberikanlah sama raja dan akhirnya Nehemia berangkat ke Yerusalem. Ya, 3 hari di sana di Yerusalem, Nehemia tiba di sana. Nah, hari ketiga di malam hari Nehemia itu ingin melihat sebanyak apa, sehancur apa sih tembok Yeriko itu. Malam hari Nehemia ditemani beberapa orang untuk melihat tembok Yeriko yang sudah terbongkar dan habis dimakan api. Ya, melihat, wah, begitu hancurnya tembok ini. Nah, setelah melihat tembok itu, melihat pintunya yang begitu hancur, lalu Nehemia mengumpulkan teman-temannya dan berkata, kalian tahu enggak, begitu luar biasanya kasih Tuhan kepadaku hingga aku bisa sampai di sini. Dan bagaimana baiknya raja untuk aku boleh diizinkan datang ke sini untuk memperbaiki tembok yang rusak. Adik-adik, ketika teman-temannya mendengar Nehemia berkata begitu, akhirnya mereka bersemangat nih untuk membangun dan mengerjakan pekerjaan yang baik ya. Mereka melakukannya, membangun tembok-tembok yang sudah hancur, membangun pintu Yerusalem yang sudah terbakar. Wah, mereka giat mengerjakannya. Ada yang mengambil batu, ada yang berdiri di atas untuk membuat tembok itu berdiri menjadi bagus kembali. Tapi apa yang terjadi? Ya, saat Nehemia mengerjakan pekerjaan yang baik ini, terdengar oleh Sanbalat, orang Horon, dan Tobiah, orang Amon. Mereka berdua itu gak suka banget sama Nehemia. Nah, inilah yang dinamakan, tadi lo katakan di awal, dibully. Nehemia ini dibully sama Sanbalat dan Tobiah. Ya, mereka mengolok-olok dan menghina Nehemia. Dia bilang begini, apa yang kamu lakukan? Kamu tuh mau melawan raja ya? Kok seperti itu kamu melakukan? Terus dan berkali-kali diolok, diejek. Tapi apa yang dilakukan Nehemia? Cuek Nehemianya. Dia tetap membawa kayu, dia tetap membawa batu. Fokus untuk membuat tembok Yerusalem berdiri kembali dengan bagus. Teman-temannya juga sama, dia mengerjakan, pokoknya mah fokus aja. Tidak mendengar Sanbalat mengejek atau mencercanya. Ya, dan bangunan itu dikerjakan terus menerus sampai akhirnya apa yang terjadi adik-adik? 52 hari tembok itu sudah berdiri dengan bagus. Wah, luar biasa ya. Tepatnya itu kalau di sana tanggal 25 bulan Elul. Ya, kalau di sini ada bulan Januari, Februari, kalau di sana ada bulan Elul. Ya, mereka senang sekali anak-anak karena temboknya sudah berdiri bagus kembali. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengejek tadi? Mereka malu. Mereka melihat, wah, Nehemia luar biasa. Ya, Tuhan luar biasa, Tuhannya Nehemia luar biasa. Boleh membantu Nehemia menyelesaikan bangunan tembok Yerusalem. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana Nehemia bertindak. Ya, jadi ketika Nehemia dibully, apa yang dilakukan Nehemia? Terus apa yang diperbuat Nehemia? Ya, dia fokus pada pekerjaannya. Ya, tetapi dia berdoa juga untuk orang-orang yang mengejek dan mencela Nehemia bersama teman-teman yang lainnya. Ya, Nehemia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni apa yang dilakukan orang-orang saat itu. Nah, adik-adik sekarang Lose mau bertanya. Apa yang dilakukan adik-adik kalau adik-adik dibully?
Biasanya kalau dibully itu ya adik-adik ya, eh, merasa jadi sedih. Kalau sudah sedih jadi murung, putus asa. Kalau sudah putus asa jadi tidak percaya diri. Nah, kalau sudah tidak percaya diri, sudah deh. Adik-adik kasihan gak kalau misalkan teman-temannya yang dibully menjadi tidak percaya diri, terus diam di rumah karena merasa ketakutan, keluar nanti ketemu dibully lagi, ya. Nah, tapi di sini kita bisa belajar dari Nehemia. Ya, ketika Nehemia dibully, cuek aja. Temennya mau ngomong apa, ya cuek aja. Karena Nehemia mempunyai satu tujuan, membangun tembok Yerusalem yang rusak. Nah, adik-adik juga punya tujuan dalam hidup kalian. Jadi jangan berpikir selalu aku diejek, ya sudah, aku jadi putus asa, aku jadi takut, murung di rumah. Tidak seperti itu. Lakukan seperti Nehemia ya. Nehemia selalu fokus mengerjakan apa yang dikerjakan. Adik-adik fokus juga dengan apa yang adik-adik harus lakukan. Tapi adik-adik juga harus mendoakan tuh teman yang membuli adik-adik ya. Jangan dilawan. Tapi kalau adik-adik menerima nih bulinya dengan fisik, adik-adik bisa katakan stop. Kamu menyakiti aku. Stop. Aku tidak suka dipukul. Stop. Saya nggak suka dipukul. Nah, adik-adik bisa bilang seperti itu. Ya, jadi jangan dibiarkan juga kalau teman kalian membuli dengan cara memukul. Ya, nah untuk menguatkan cerita hari ini, Serintis akan mengajak adik-adik untuk menghafal ayat firman Tuhan ini yang menguatkan adik-adik ya. Dari Yosua 1 ayat 9b, demikian. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, semua tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan boleh mengajarkan kepada kami. Ketika kami menerima sesuatu yang tidak nyaman, ketika kami dibully Tuhan, kami disakiti, kami diolok, kami diejek. Tuhan, kami mau belajar seperti Nehemia, kami mau fokus dengan apa yang harus kami lakukan. Dan kami mau juga mendoakan orang-orang yang menyakiti kami, yang melukai hati kami, yang menghina kami Tuhan, yang mencerca kami. Tuhan tolong supaya Tuhan juga memberkati mereka dan diberikan kesadaran untuk orang-orang Tuhan yang membuli kami Tuhan. Kalau kami juga kedapatan membuli orang lain, Tuhan ampuni kami dan biarlah saat ini kami mau belajar untuk bisa mengasihi, untuk bisa menyayangi Tuhan orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan boleh nyata di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi. Selamat siang, Tuhan memberkati.